Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubna wa baninana an na'budal asnam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan yang insya Allah diberikan makan, masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang tentunya nikmat ini tidak mungkin dapat kita hitung, dapat kita diteken, ya. Namun nikmat ini yang paling terpenting bagi kita adalah yang paling wajib, yaitu mensyukurinya. Karena nikmat itu begitu besar, begitu banyak, tidak sanggup untuk dihitung. Nafas kita, ya, dalam kehidupan ini Masya Allah, kita umur sekarang umur 30, 40, 50, 60, ternyata apa? Dari awal kehidupan kita ternyata kita bernafas terus, tanpa bawa tabung kemana-mana, tabung oksigen. Ya, bayangkan kalau orang sakit, masuk rumah sakit, ketika terjadi sesak nafas, dia butuh bantuan tabung oksigen. Seandainya manusia seperti itu, mau kemana-mana harus bawa tabung oksigen, subhanallah, berapa yang harus dia bayar? Namun kita menghirup udara, ya, di dunia ini Masya Allah gratis. Ya, gratis. Kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas segala nikmat ini. Ini baru nafas. Bagaimana dengan semua nikmat yang lain? Ya, tangan, akal, ya, ini yang di tubuh kita. Ya, Masya Allah, berapa juta ini, berapa miliar, berapa triliun dan sebagainya, kita tidak tahu. Ini nikmat sekali. Maka wajib bagi kita mensyukurinya. Maka ketika kita bersyukur, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat ini, dan kita mudah-mudahan bisa menggunakan nikmat ini untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Ya, suri tauladan kita dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga kepada seluruh para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Sampai nanti, yaitu pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, tentu kita saat ini Masya Allah banyak mendapatkan suatu kabar pada hari ini, negeri kita di Indonesia ini, negara tempat kita tinggal. Ya, Masya Allah luar biasa saat ini, ya, terjadi hal-hal yang Masya Allah. Ya, ini insya Allah segala sesuatunya akan ada hikmah. Ya, segala sesuatunya pasti akan ada hikmahnya. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negeri ini. Menjadikan negeri ini penuh dengan keamanan, penuh dengan kenyamanan. Ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Makkah, artinya untuk daerah Makkah. Ya. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah negara ini, balad ini, hadza baladan amina. Jadikan negara ini negara yang aman. Bahkan beliau berdoa, warzuq ahlahu minas tsamarat. Dan berikanlah makan, ya, berikanlah makan buah-buahan bagi para penduduknya, man amana billahi wal yaumil akhir. Khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Namun apa kata Allah? Qala wa man kafara. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Begitu juga orang yang kafir pun aku, ini kata Allah, fa umatti'uhu qalila. Aku akan berikan dia nikmat tapi sementara. Ya. Summa altarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian nanti, ya, akan dipaksa orang-orang kafir nanti akan di akhirat akan dipaksa masuk ke dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat. Ya, kita hanya bisa berdoa seperti ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang penuh dengan aman. Bahkan dalam doa yang lain, ya, Rabbi ij'alni hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah, ya, negara ini negara yang penuh dengan keamanan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta keamanan di suatu negeri. Ya. Maka kita pun begitu meminta keamanan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jauhkan negeri kita ini, negeri Indonesia ini, dari orang-orang yang berusaha untuk merusaknya, orang-orang yang berusaha untuk merongrong kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ya. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka yang berusaha untuk membuat, artinya membuat kegaduhan yang merusak. Ya. Dan orang-orang yang berusaha merubah atau yang berusaha untuk menghancurkan dakwah-dakwah sunnah ini. Mudah-mudahan Allah lindungi semuanya. Ya, semuanya. Penduduk Indonesia semua. Ya, begitu juga pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah jaga, lindungi dari yang namanya keburukan. Bahkan dari orang-orang yang ingin berusaha merusak negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita adalah berada di pada hari malam Jumat yang tentunya ingin mengingatkan kembali, mudah-mudahan insyaallah kita bisa membaca surat Al-Kahfi, ya. Bisa diselesaikan sampai sore besok. Silahkan dicicil. Begitu juga kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan kita banyak berdoa, ya. Mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan masih hadis yang pertama. Memang Masya Allah panjang, tapi insya Allah yang kita bahas tentu yang insya Allah akan banyak faedahnya. Ya. Kita pelan-pelan karena namanya belajar memang butuh proses yang sangat-sangat, ya kadang memang butuh proses yang sangat panjang. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan proses belajar yang panjang, ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali, ya,
bahwasanya kita sampai pada kesimpulan tentang bahwasanya apa faedah dari hadis yang pertama, hadis tentang niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Apa kira-kira yang bisa kita ambil faedahnya? Yang pertama sudah kita bahas bahwasanya hadis ini termasuk salah satu hadis pokok, ya. Bahwasanya salah satu pokok di dalam ibadah Islam ini, ibadah kita ini. Apa itu niat? Ini berkaitan dengan niat, berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu ibadah apapun itu harus diniatkan karena diniatkan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya. Yang kedua, min fawaidil hadis annahu yajibu tamyiz, ya, yajibu tamyiz al-ibadat ba'daha an ba'd. Ya. Yaitu dengan adanya hadis ini kita wajib untuk membedakan ibadah antara satu dengan ibadah yang lainnya. Wal ibadat anil muamalat. Begitu juga membedakan antara ibadah dengan muamalah. Ya. Sosial. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wal nadrib masalan bis shalah. Maka kita ambil suatu contoh salat. Rajulun arada an yusalliya az-zuhra. Seseorang yang ingin salat zuhur. Fayajibu an yanwiya az-zuhra hatta tatamayyaza an ghairiha. Maka wajib dia harus berniat zuhur hatta, sehingga tujuannya apa? Agar bisa membedakan salat tersebut dengan salat yang lain. Wa idza kana alaihi zuhrani, dan ketika dia ingin melaksanakan 2 kali zuhur, ya, maka fayajibu an yumayyiza, maka wajib bagi dia untuk membedakan zuhur amsi au zuhra amsi an zuhril yaum. Wajib membedakan antara zuhur yang kemarin atau dengan zuhur yang sekarang. Ini mungkin dia mengqadha, lupa dengan zuhur yang kemarin. Saya lupa kemarin belum sholat zuhur. Sedangkan hari ini sudah masuk waktu sholat zuhur. Sehingga dia harus membedakan. Ya, li'anna kulla sholatin laha niyah. Kenapa? Karena setiap sholat itu memiliki niat, harus dibedakan. Jangan salah tadi memahami 2 sholat zuhur, ya. Maksudnya 2 sholat zuhur ini mungkin kemarin lupa melaksanakan sholat zuhur. Bisakah terjadi? Bisa. Kenapa? Kita masih di dunia ini, segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Ya. Maka apabila dia ingin melaksanakan 2 kali zuhur, ya, maka dia harus bisa membedakan mana zuhur yang sekarang, mana zuhur yang kemarin, mengqadha yang kemarin. Ini harus dibedakan. Meskipun kalau lihat jenis sholatnya sama, cuman waktunya yang berbeda. Walau kharaja syakhsun ba'da zawali syams. Di sini mulai ditimbulkan sedikit masalah lah. Ya, seandainya seseorang keluar ba'da zawali syamsi, setelah matahari tergelincir, ya, jam 12 lewat lah, ya. Min baitihi mutatahhiran, dia keluar dalam keadaan sudah bersuci. Wa dakhala al-masjid, dan dia masuk ke dalam masjid, wa laisa fi qalbihi annaha salat az-zuhri, dan tidak ada terselip, ya, di hatinya, ya, wa laisa fi qalbihi annaha salat az-zuhri, tidak terselip, ya, tidak ada niat di dalam hatinya melaksanakan zuhur, wala salat al-asr, begitu juga salat asar tidak ada, ya, tidak ada niatan untuk itu, wala salat al-isya, dia tidak ada niatan untuk salat isya, 4 rakaat berarti ini. Ya, tidak menunjukkan menunjukkan, ya, mengkhususkan, walakin nawa bidzalika fardul waqti, tapi dia keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu, dia hanya berniat untuk melaksanakan sholat fardu di waktu itu. Ya, kalau kita lihat duhur, asar, isya, ini 4 rakaat. Tapi dia berniat ini sekarang udah jam 12. Ya sudah, saya melaksanakan waktu ini. Dia tidak menentukan namanya. Tidak menentukan sholat apa. Yang jelas fardu waktu ini. Kalau matahari tergelincir kan berarti waktu zuhur.
Maka bagaimana? Walakin nawa bidzalika fardul waqti. Dia berniat hanya melaksanakan salat fardu di waktu itu. Fahal tujzi aw la tujzi? Apakah ini terhitung sah atau tidak? Apakah ini cukup atau tidak? Al-jawab, maka beliau mengatakan alal qaidatil lati dzakarnaha sabiqan. Kalau kita kembali ke kaidah yang tadi yang kita sebutkan, ya, bahwasannya kaidah yang mengatakan apa? Bahwasannya semua harus wajib membedakan niat. Ya. Maka kalau kembali ke kaidah yang tadi la tujzi, maka dia tidak cukup. Terhitung tidak sah. Kalau niatan hanya melaksanakan sholat fardu di waktu itu tanpa menentukan namanya. Li'annahu lam yu'ayyin az-zuhr. Kenapa? Karena dia belum menentukan zuhur. Wa hadza madhabul Hanabilah. Perhatikan, ini adalah madhabnya Al-Hanabilah. Artinya ulama-ulama dari Hanabilah. Ulama-ulama Hambali. Waqila, dan dikatakan tujzi. Ada juga ulama yang mengatakan tujzi, cukup, sah. Ya, dia hanya berniat melakukan sholat pada waktu itu saja. Ya, artinya dalam hatinya tidak terbesit nama sholat apa, yang jelas fardu itu. Ya, di waktu tersebut. Ya, maka dikatakan tujzi. Ada ulama yang mengatakan cukup. Wala yashtaritu ta'yinal muayyinah. Ya. Jadi wala yashtaritu ta'yinal muayyanah. Dan tidak disyaratkan dia apa? Ya, menentukan dengan tidak disyaratkan bagi dia menentukan niat tertentu. Fayakfi an yanwiya, maka cukup bagi dia berniat as-shalah, berniat salat, wa tata'ayyana as-shalah bi ta'yinil waqt, dan dia menentukan salat dengan penentuan waktunya. Seperti tadi dia keluar setelah matahari tergelincir dan sudah dalam keadaan berwudu, ya sudah keluar. Dia berniat apa? Melaksanakan sholat fardu di waktu tersebut. Ya. Wa hadzal qaul huwa shahih. Ya, maka perkataan ini adalah perkataan yang benar. Alladzi la yas'un nas al-amal illa bihi. Yang mana manusia itu akan melakukan sesuatu, ya, tidaklah melakukan sesuatu amal kecuali dengan memang betul-betul pasti ada ingin sesuatu di baliknya. Artinya sudah ada niatannya. Semua ketika melakukan sesuatu akan ada niatnya. Li'annahu ahyanan ya'ti, ya, bahwasannya sesungguhnya beliau mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan sesoleh, ya, ahyanan, kadang-kadang ya'ti insanun ma'al ajalah. Kadang-kadang memang manusia, ya, melaksanakan sesuatu itu ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa, fayukabbiru, dan dia langsung bertakbir, takbiratul ihram, karena terburu-buru, Allahu Akbar. Wa yadkhulu ma'al imam, dan dia masuk bersama imam biduni an yaqa'a fi dhihnihi, tanpa apa? Terlintas dalam pikirannya apa? Annaha sholataz zuhri. Terlintas dalam pikirannya itu adalah sholat zuhur, dalam pikirannya. Lakin qad waqa'a fi dhihni annaha hiya fardul waqt. Tapi dia sebelumnya sudah mengatakan saya ingin melaksanakan fardu. Artinya sudah ada terlintas, ya. Artinya jadi dia takbiratul ihram maksudnya apa? Ingin melaksanakan sholat fardu di waktu tersebut. Ya, walam ya'ti min baitihi illa hadza, dan dia tidak datang melangkah ke masjid kecuali dengan niatan untuk melaksanakan sholat tersebut. Datang ke masjid dan sebagainya untuk tujuan tersebut. Fa'alal madhab naqul, ya, kalau kita kembali ke madhab Hanabilah tadi, apa? Naqulu a'addaha, maka orang tersebut wajib mengulangi sholatnya. Kenapa? Terhitung tidak sah kalau dia tidak mentakyinkan, menentukan namanya. Ya. Wa 'alal qaulis shahih, sedangkan qaul yang sahih ini menurut beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sedangkan perkataan yang benar itu adalah naqulu la tu'idduha, dia tidak perlu mengulanginya.
Kenapa? Karena dia sudah terlintas dalam pikirannya, dalam hatinya, dia datang dari rumah, ya sudah dalam keadaan untuk menuju masjid. Setelah matahari tergelincir, ya sudah pasti dengan niatan untuk melaksanakan sholat zuhur tanpa ada sholat yang lain. Ya. Li'anna hadza yaqa'u katsiran. Kenapa? Karena ini memang banyak terjadi. Saya rasa insyaallah setiap kita akan mengalami hal seperti ini. Ya. Jadi tiba-tiba langsung ya terburu-buru, apalagi imam sudah dalam kondisi ruku. Ya sudah cepat-cepatan Allahu Akbar. Gimana hukumnya? Asalkan memang sudah dia terlintas sebelumnya. Nah, makanya kalau kita lihat pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau bahwasanya niat itu ya harus menempel dengan ibadahnya tanpa ada penyela. Ya, tanpa ada penyela perbuatan yang lain. Contoh ya, seperti disela, ya dia sudah berniat dari rumah, ya kemudian dia makan-makan dulu, ya berniat keluar untuk menuju masjid, tapi di tengah jalan ternyata makan-makan dulu dan sebagainya. Ini terputus niatnya, maka harus tetap tersambung. Jadi kalau dia seandainya dari rumah sudah berwudu, kemudian dia menuju masjid, ini kan jauh masjidnya, tapi dia sudah berniat untuk melaksanakan, itu sudah terhitung niat untuk melaksanakan sholat. Ya. Sehingga la tu'idduha, maka tidak perlu lagi mengulanginya. Wa hadza yurihul qalb. Kenapa? Karena inilah yang menenangkan hati. Li'anna hadza yaqa'u katsiran. Kenapa? Karena inilah yang paling banyak terjadi. Hattal imam ahyanan, kadang-kadang imam pun ahyanan, kadang-kadang yashu, lupa. Wa yukabbir, dan langsung bertakbir. Ala anna hadza fardhul waqti, tentang bahwasanya ini adalah fardu yang pada waktu ini salat ini adalah fardu waktu ini. Fahada 'alal madhhab la budda an yu'idus shalah. Kalau kita kembali ke madhab Hanabilah, ya, madhab Hambali, wajib dia mengulanginya. Wa 'alal qaulir rajih, sedangkan perkataan yang rajih yang lebih kuat, la yu'id, tidak perlu lagi mengulanginya. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Tapi memang lebih baik, ya, yang lebih artinya selamat dari khilaf, dia lebih baik ketika sholat dia tetap berniat di dalam hatinya. Kenapa? Karena niat ini ya, para ulama mengatakan ya bahwasanya memang niat ini letaknya adalah ketika pas berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu a'lam. Asalis, yang ketiga. Ya, bahwasanya apa faedah hadis ini? Al-hassu 'alal ikhlas. Ini mendorong kita untuk selalu berbuat ikhlas lillah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis tentang niat ini mengajarkan kepada kita agar selalu mendorong, memotivasi bagi kita agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qassaman nasa ila qismaini, membagi manusia itu menjadi dua. Qismun, ada kelompok, ada manusia arada bi amalihi wajhallah wad darul akhirah. Ya, bahwasanya dia beramal mengharapkan wajah Allah dan darul akhirah, mendapatkan pahala ya nanti di akhirat. Ini yang pertama. Ada yang kedua apa? Bil aks, kebalikannya. Ya, dia beramal tapi apa? Niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia justru mencari pujian orang. Ya. Wal ikhlas yajibul inayah bihi wal hassu alaih. Maka keikhlasan itu wajib diperhatikan. Ya, dan agar selalu walhas, dan kita berusaha untuk selalu melakukan hal tersebut. Li'annahu huwar raqizah al-ula al-hammah allati khalaqan nas min ajliha. Kenapa? Karena inilah tahapan yang pertama, yang paling utama dan paling penting tentang diciptakannya manusia. Untuk apa? Min ajliha. Untuk apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku. Artinya apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Ya. Maka disinilah manusia terpecah ketika beramal. Ya, melakukan amal ibadah. Seperti apa? Sholat, sedekah, ya, ibadah-ibadah yang lain. Terlebih saat ini kondisi-kondisi yang Masya Allah, yang kita saat ini teknologi sudah sudah canggih. Ya, kita saat ini berada dimanapun dapat diketahui. Ya, bisakah amal ibadah? Bisa. Saat ini ibadah apapun yang kita lakukan, bahkan haji atau umroh yang dilakukan, bisa dilihat secara langsung, live. Ya, saat ini kami pun saat ini sedang kajian dilihat oleh semua orang. Langsung bahkan. Apa yang saya lakukan ini jauh. Ya, yang kita lakukan saat ini, yang kami lakukan saat ini jauh dari jamaah semuanya. Jamaah tidak bisa lihat secara langsung, tapi Masya Allah. Ya. Ini Masya Allah. Cuman inilah artinya ada efek positif dan ada efek negatifnya. Kadang-kadang ada orang melakukan suatu ibadah, akhirnya apa? Sedikit-sedikit, mohon maaf, cekrek dan sebagainya. Foto, video dan sebagainya. Bahkan di depan Ka'bah dan sebagainya. Apakah boleh? Itu semua tergantung pada niatnya. Apakah dengan tujuan apa dia memotret, dengan tujuan apa dia memfoto dan sebagainya. Kalau hanya sekedar untuk laporan dan sebagainya itu wajar. Tapi kalau untuk mengharapkan pujian dan sebagainya ini yang bahaya. Dan memang ibadah itu berusaha untuk disembunyikan. Tapi kadang ada kalanya memang harus diumumkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang menjaharkan, tidak melarang untuk menampilkan ibadah. Tidak dilarang. Tapi kembali kepada tujuannya untuk apa. Nah, inilah yang banyak saat ini terjadi, sangat hati-hati. Kalau memang tidak ada suatu kebutuhan, tidak ada suatu kepentingan, lebih baik jangan. Kalau memang tidak ada kebutuhan dan tidak ada, seandainya mungkin pemandu haji, pemandu umroh dan sebagainya, dia memfoto, memvideo, kemudian dibagi ke teman-teman yang lain dengan tujuan apa? Memotivasi yang lain. Atau dia sebagai laporan, ini loh kami, ya, dapat dipercaya dan sebagainya. Dengan tujuan seperti itu, kita harus tetap husnuzon. Jangan menganggap ketika ada orang yang memfoto dirinya di depan Ka'bah dan sebagainya mengatakan wah riya ini. Jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah lah yang tahu apa makna apa yang dia inginkan. Cuman kita yang melakukan hal tersebut harus berhati-hati. Kenapa? Saat ini kita sedang melakukan ibadah. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Ya, ini sangat bahaya. Tentu di zaman ini Masya Allah luar biasa fitnahnya. Ya, sangat-sangat luar biasa fitnahnya. Karena sangat cepat. Ya, ibadah yang sudah kita berusaha sembunyikan ternyata apa? Ya, setan berusaha mengganggu niatan kita, mengganggu hati kita. Ya, kita berusaha menampilkan, kita tahajud, Masya Allah, kita buat status. Ya, jam 3 malam kita buat status, jam 2 malam buat status, ayo sholat. Ya, kalau memang berniat tujuannya untuk membangunkan silahkan. Tapi kalau ada hati-hati yang lain, kalau ada ingin melakukan yang lain, mendapatkan yang lain, hati-hati. Lebih baik jangan. Ya, kenapa? Sangat berbahaya. Sehingga Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku, mengharapkan pahala dari aku. Kenapa? Karena yang lain tidak bisa memberikan pahala. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, min fawaidil hadis, ya, dari faedah hadisnya husnul ta'limin Nabi SAW. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Masya Allah ini sudah isya, ya. Nanti insyaallah poin keempat akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.